Charles Manson ini tidak pernah mengenyam pendidikan secara resmi dan tidak pernah lulus. Dan separuh hidupnya ini dihabiskan berada di penjara. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pulang Kuliah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, semoga kalian suka. Dan sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini, yaitu dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, biar saya semangat bikin videonya, biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video update berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan sebuah kasus pembunuhan, tapi fokus pada video kali ini itu bukan kepada korban-korbannya, melainkan kepada si pelakunya sendiri yang menjadi tokoh utama dalam video ini. Bagaimana kisahnya? Tetap di Pulang Kuliah. Sepanjang sejarah, banyak pelaku pembunuhan itu dikenang karena mereka melakukan kejahatan tersebut secara tragis dan tidak manusiawi. Tetapi beda dengan cerita yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Si pelaku ini merupakan seorang pembunuh berantai. Dan yang anehnya, dia memiliki banyak pengikut untuk menjalankan misinya. Pria ini lebih dikenal sebagai pendiri dan pemimpin sekte sesat yang bernama Manson Family, atau orang-orang yang menjadi pengikutnya disebut Manson Family. Para pengikutnya ini melakukan serangkaian kejahatan dengan tujuan mereka ingin mempercepat terjadinya perang rasial. Pembunuh tersebut bernama Charles Manson. Nama itu bisa membuat merinding bagi yang mendengarnya, apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia hiburan seperti Hollywood. Charles Manson ini dikenal sebagai seorang musisi yang merintis karir industri musiknya di Los Angeles. Bahkan lagunya sempat di-cover oleh penyanyi papan atas pada waktu itu bernama Beach Boy. Namun Charles Manson ini memiliki profesi lain selain sebagai musisi, dan ini terbilang aneh. Berbeda dengan kita, profesi lainnya mungkin sebagai pengusaha atau memiliki peternakan dan lain-lain, tetapi dia ini berbeda, yaitu sebagai pendiri dan pemimpin sekte dan sebagai pembunuh berantai. Charles Manson ini memiliki postur tubuh kurang lebih 1,5 meter. Dia ini memiliki perawakan yang tidak begitu rupawan, biasa aja, nggak seperti orang-orang Korea. Tapi dia ini memiliki karismatik sehingga banyak wanita itu terpikat olehnya dan taat pada perintahnya. Charles Manson ini tidak pernah mengenyam pendidikan secara resmi dan tidak pernah lulus. Dan separuh hidupnya ini dihabiskan berada di penjara. Manson dilahirkan pada tanggal 24 November tahun 1934. Waktu itu ibunya itu masih berumur 16 tahun dan tidak ada yang tahu pasti siapa ayahnya Manson karena pada saat itu ibunya ini tengah hamil dalam keadaan hamil di luar nikah. Namun dugaan terkuat ayahnya ini adalah orang yang kerap dipanggil ibunya bernama Kolonel. Kolonel ini cuma nama samaran aja ya, bukan sebuah nama asli. Karena ayahnya ini meninggalkan ibunya begitu saja, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah membuat kenyang ibunya ini selama 9 bulan. Lari begitu saja, tidak bertanggung jawab. Jadi selama hidupnya Manson ini tidak pernah sama sekali melihat siapa sebenarnya sosok ayahnya. Ibunya Manson ini bernama Kathleen. Nah, Kathleen kemudian menikah dengan seorang pria bernama William Manson. Namun, sebagai ibu, Kathleen ini tidak bertanggung jawab. Dia malah lebih memilih untuk mabuk-mabukan bersama kakaknya yang bernama Luther. Karena perilakunya yang tidak waras, yang menyebabkan William ini, si suaminya Kathleen, menceraikan istrinya. Dan parahnya lagi, pada tahun 1939, ibunya Manson, yaitu Kathleen, dan kakaknya bernama Luther ini malah tertangkap polisi karena atas tuduhan perampokan. Sehingga Manson hidup terlantar tanpa orang tuanya. Akibat kurang kasih sayang dari orang tuanya ini, Manson tumbuh menjadi anak yang berperangai kasar. Pada usia 9 tahun, dia membakar sekolahnya sendiri. Bisa kalian bayangin, umur 9 tahun masih bocil kayak gini, sudah berani membakar sekolahnya. Dan juga sering terlibat dalam beberapa kasus pencurian. Akibat perbuatannya inilah, akhirnya dia dijebloskan ke dalam sekolah khusus anak-anak nakal pada usia 13 tahun. Namun setelah sampai di sana, perilakunya ini bukan malah membaik, malah makin menjadi-jadi. Padahal sekolahnya ini adalah sekolah khusus anak-anak nakal. Dan karena perilaku yang nakal ini, dia itu sering diberikan hukuman oleh gurunya yang tidak masuk akal dan tergolong brutal, seperti dipukuli, dicambuki ketika melakukan kesalahan. Bahkan untuk kesalahan kecil saja dia diperlakukan seperti itu, diberi hukuman yang sangat
terbilang brutal. Karena dia tidak merasa nyaman di tempat tersebut, akhirnya dia berpikir untuk meloloskan diri bagaimana caranya kabur dari sekolah tersebut. Kemudian dia kabur dari sekolah tersebut dan menghabiskan hidupnya di jalanan, bahkan tidur di bawah jembatan. Kemudian dia melakukan aksi kriminal pertamanya yang tergolong besar ya, karena kan sebelumnya dia kan mencuri, membakar. Nah, ini kriminal tergolong besar, yaitu merampok di swalayan. Namun tujuannya waktu itu adalah untuk mencari makan, dan uang hasil rampokannya ia gunakan untuk menyewa rumah. Dari situlah Manson hidup dari hasil curiannya. Namun karena kebiasaan mencurinya ini, akhirnya dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan, kemudian dikirim ke sebuah lembaga rehabilitasi khusus anak-anak nakal lagi. Karena tidak betah di dalam situ, akhirnya Manson ini kabur lagi dari rehabilitasi tersebut. Dan selama perjalanan, dia melakukan tindakan kriminal lagi. Bisa kalian bayangin, baru keluar dari rehabilitasi, keluar seret. Selama perjalanan, dia melakukan tindakan kriminal. Tidak tanggung-tanggung, dia mencuri mobil, dan mobil tersebut ia gunakan untuk merampok di sebuah pom bensin atau SPBU. Akhirnya dia kembali tertangkap lagi karena perbuatannya, dan pihak kepolisian melakukan tes IQ. Ternyata hasilnya mengejutkan, ia memperoleh hasil IQ itu sebesar 109 yang dikategorikan sebagai anak yang cukup cerdas. Namun karena selama dia sekolah itu tidak pernah lulus, akhirnya dia ini tunaksara ya. Pihak yang melakukan kondisi psikologis pada Charles Manson ini mengatakan bahwa psikologis Manson ini tidak stabil dan cenderung agresif dan antisosial. Pada tahun 1951 akhirnya si Manson ini dijebloskan ke dalam penjara, dan dia keluar masuk penjara, keluar masuk karena perbuatannya, dan akhirnya keluar pada tahun 1967 dia dibebaskan. Dimana kala itu umurnya sekitar 32 tahun dan separuh hidupnya menghabiskan waktu di dalam penjara. Tapi selama di dalam penjara ia sempat belajar memainkan gitar. Nah, setelah keluar pada saat itu pada tahun 1967 akhirnya dia berangkat ke California untuk melanjutkan cita-citanya sebagai seorang musisi. Sifat karismatik yang dimiliki oleh Manson ini membuat dengan cepat memiliki pengikut. Kebanyakan pengikut mereka itu adalah wanita-wanita muda yang terpikat oleh pesonanya. Kemudian pada tahun 1968, Charles Manson ini mendirikan di Rancho Span di lembah California. Kemudian Manson membuat sekte yang bernama Keluarga Manson, atau orang-orang yang menjadi pengikutnya diberikan nama Keluarga Manson. Mereka umumnya tertarik ke dalam sekte tersebut karena gaya hidup yang mereka tawarkan, yaitu mulai dari free sex atau seks bebas dan penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Anggotanya ini antara lain adalah Charles Tex Wesson yang merupakan seorang musisi dan aktor. Terus yang kedua itu ada Robert Beausoleil, yaitu merupakan seorang musisi dan aktor porno, serta gadis-gadis muda yang bernama Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, dan Leslie Van Houten. Walaupun karismatik, pikiran dan jiwanya Manson ini sudah ternodai akibat penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Manson diduga mengidap skizofrenia dan delusional. Ia percaya bahwa perang ras yang disebutnya dengan Helter Skelter yang diambil dari judul sebuah lagu grup musik asal Inggris yang bernama The Beatles ini akan segera datang. Dan keluarga Manson ini akan menjadi pemimpin bagi mereka yang selamat dari perang tersebut. Bahkan Manson ini membujuk para pengikutnya untuk mempercepat perang tersebut dengan melakukan serangkaian kejahatan. Dan akhirnya pada bulan Agustus tahun 1969, Manson melancarkan aksinya dan penyerangan penghuni rumah Sharon Tate dan juga pasangan suami istri Lamo dan Rosemary LaBianca. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Manson ini merupakan seorang musisi dan dia juga berbakat menulis sebuah lagu. Salah satu lagu ciptanya yaitu berjudul Cease to Exist yang sempat di-cover oleh grup band bernama Beach Boy. Namun, lirik dan judul lagu tersebut itu sudah diubah menjadi Never Learn Not to Love. Setelah itu, Manson ini berusaha untuk mendapatkan kontrak rekaman dari seorang produser yang bernama Terry Meltzer. Namun, pada saat itu, Terry ini mengabaikan permintaannya Manson sehingga membuat Manson ini marah. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus tahun 1969, Manson ini mengutus Tex Wesson yang merupakan seorang pengikutnya dan bersama 3 gadis orang lainnya, yaitu Susan Atkins, Linda Kasabian, dan Patricia Krenwinkel untuk membalas dendam atas perbuatan Terry yang dilakukan sebelumnya, yaitu dengan langsung datang ke rumahnya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa rumah tersebut itu sudah bukan miliknya Terry, melainkan dimiliki oleh seorang sutradara tenar yang bernama Roman Polanski. Waktu itu Roman Polanski ini sedang ada proyek di Eropa, sehingga rumah tersebut itu cuma didiami oleh seorang istrinya yang tengah hamil 8,5 bulan yang bernama Sharon Tate. Malam itu Sharon Tate ini tidak sendirian, dia bersama teman-temannya sedang mengadakan pesta yang terdiri dari Jay Sebring yang merupakan seorang penata rambut. Terus yang kedua ada Wojciech Frykowski yang merupakan seorang penulis naskah, dan yang terakhir itu ada
Abigail Folger yang merupakan kekasihnya dari Wojciech Frałkowski. Sebenarnya Sharon juga mengundang teman yang lain, yaitu bernama Steve McQueen dan Quincy Jones, namun mereka beruntungnya berhalangan hadir pada saat itu. Pada saat itu, mereka itu tidak menyadari bahwa kediaman mereka itu tengah diincar oleh keluarganya Manson. Tex Wesson dan bersama 3 gadis lainnya, Susan, Linda, sama Patricia itu datang pada tengah malam pada tanggal 9 Agustus tahun 1969. Yang pertama Tex lakukan ketika datang di rumah tersebut adalah memutus sambungan telepon yang ada di rumah tersebut, namun dia dipergoki oleh salah satu penghuni rumah yang bernama Stephen Perron. Tex langsung menghabiskan saksi mata tersebut dengan melakukan tembakan ke tubuhnya sebanyak 4 kali. Tex kemudian masuk melewati jendela yang disusul dengan Susan dan Patricia, sedangkan Linda ini menjaga di luar untuk mengamankan keadaan sekitar. Namun pada saat itu, Wojciech Frałkowski yang tengah tidur dari sofa ini terbangun karena kedatangan si Tex, dan dia bertanya, "Siapakah itu?" Dan Tex ini menjawab, "Akulah iblis dan aku di sini untuk melaksanakan urusan iblis." Kemudian Susan dan Patricia ini menemukan ketiga penghuni lainnya dan memaksa mereka itu ke ruang tamu. Lalu Tex mengikat tangan mereka. Kemudian ada seorang teman Sharon Tate yang bernama Jay ini yang merupakan seorang penata rambut memprotes perlakuan mereka karena Sharon Tate ini dalam keadaan hamil, sehingga Tex tanpa perlu pikir panjang langsung menembak pria tersebut. Kemudian Susan menusuknya sebanyak 7 kali. Wojciech ini ternyata berhasil diam-diam melepaskan ikatannya dan berusaha melarikan diri dengan menyerang Susan. Namun gadis tersebut menusuk kakinya dengan pisau. Tex kemudian berhasil menangkapnya dan memukul kepalanya dengan pistol. Seolah merasa tidak puas, kemudian Tex ini menikamnya dan menembaknya sebanyak 2 kali. Sementara di dalam rumah, Abigail ini berhasil melarikan diri dari Patricia dan kabur sampai ke kolam renang. Namun di situ Patricia ini berhasil mengejarnya sampai dia terjatuh, dan kemudian Tex datang lalu menusuknya sebanyak 28 kali tusukan di tubuhnya. Wojciech sementara pada saat itu ternyata masih hidup karena sebelumnya dia kan ditikam. Namun Tex ini langsung menghabisi nyawanya, dan pada saat ditemukan Wojciech ini terdapat 51 luka tusukan di tubuhnya. Yang terakhir hidup di sini adalah Sharon Tate. Pada saat itu dia memohon kepada para keluarganya Manson ini agar tidak membunuhnya sampai dia melahirkan bayinya. Namun Susan dan Tex ini langsung membunuhnya juga tanpa ampun dan menusuknya sebanyak 16 kali. Namun Manson itu menyuruh para gadis-gadis pembunuh tersebut itu untuk meninggalkan sebuah pesan yang berbau penyihir. Maka Susan langsung menulis pig atau babi di pintu depan menggunakan darahnya Sharon. Sementara Linda yang berjaga di luar ini mendengar teriakan para korban selama kejadian home invasion itu berlangsung. Dan hati nuraninya pun kembali meronta-ronta. Dia mempertimbangkan kembali apakah dia akan menjadi bagian dari keluarga Manson apa tidak. Hari berikutnya Manson ini sangat puas atas pekerjaan dari keluarganya. Kemudian mengajak mereka berempat, yaitu Tex, Linda, Susan, dan Patricia berkeliling pada malam hari itu. Namun tujuannya adalah untuk membunuh lagi, menjalankan misi mereka. Kala itu targetnya adalah keluarga LaBianca yang beralamat di Jalan Waverly Drive, Los Angeles. Rumah tersebut dihuni oleh pasangan suami istri yang bernama Leno dan Rosemary LaBianca. Manson lalu menurunkan Tex, Leslie, dan Patricia ke dalam rumah tersebut, dan sisanya dibawa kembali ke tempat yang berbeda. Aksi home invasion kedua mereka ini dilakukan secara sadis. Pada saat itu korbannya bernama Leno ini digorok di lehernya pada saat tidur dan tubuhnya disayat. Pas di perutnya ditulis dengan tulisan kata war gini ya, disayat. Sementara di ruang tidur Rosemary ini berusaha melawan dengan melemparkan lampu meja ke para pembunuh tersebut, namun tidak berhasil. Ia pun ditusuk oleh Patricia. Namun pada saat itu Manson ini menyuruh kepada para pengikutnya, yang terutama gadis-gadis ini, mencicipi bagaimana rasanya membunuh. Dan pada saat itu juga terdapat anggota baru yang baru bergabung yang bernama Leslie Van Houten, dan mereka ikut menusuknya. Total tubuh Rosemary ini terdapat 41 luka tusukan. Malam itu Manson merencanakan pembantaian lagi, yakni mengutus Clem, Susan, dan Linda itu untuk menjadi eksekutor pada saat itu ke rumah seorang aktor bernama Saladin Nader, itu saja untuk membunuhnya, tidak ada lain. Namun salah satu anggota keluarga Manson ini yang masih mempunyai hati nurani yang bernama Linda tersebut menggagalkan rencana tersebut dengan cara membangunkan tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Lalu bagaimanakah keluarga Manson ini tertangkap? Jadi kasus pembunuhan Sharon Tate dan keluarganya LaBianca ini bukanlah satu-satunya aksi kriminal yang mereka lakukan. Antara lain yaitu pembunuhan terhadap Bernard Grove yang merupakan seorang penjual obat bius. Terus yang kedua ada Gary Hinman yang merupakan seorang guru musik.
Dan yang ketiga itu adalah Donald Shi yang merupakan pemilik peternakan, dan pada saat itu Manson ini pernah tinggal di rumah tersebut. Jadi pada saat itu mereka tertangkap karena salah satu anggota keluarga Manson yang bernama Bobby Bea Soleil ini tertangkap sebelum pembunuhan Sharon Tate itu terjadi. Dan begitu polisi mengetahui kesamaan yang terjadi pada kasus Sharon Tate dan LaBianca ini, maka kedok mereka itu semuanya terbongkar. Charles Manson dan keluarganya akhirnya berhasil ditangkap dan melalui proses yang panjang dimulai pada tahun 1976 pada bulan Juli tanggal 24, dan akhirnya pada tahun 1971 keluarga Manson ini dijatuhi hukuman vonis bersalah atas kelakuan mereka. Manson pada saat itu dijatuhi hukuman yaitu hukuman mati, namun diperingan menjadi seumur hidup setelah negara bagian California itu tidak menerapkan lagi hukuman mati. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya sama saja, mereka juga diberikan hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan untuk dibebaskan. Kemudian gadis yang bernama Susan K. Atkins ini yang merupakan anggota dari keluarga Manson itu meninggal pada tahun 2009. Tex dan Patricia masih mendekam di penjara. Bahkan anggota yang masih muda pada saat itu yang masih berumur 21 tahun yang bernama Leslie Van Houten ini mendapat vonis hukuman mati yang kemudian diperingan menjadi vonis seumur hidup. Akhirnya mereka dipenjara dan menghancurkan masa mudanya sendiri. Dan pada tahun 2017 lalu, Manson akhirnya meninggalkan dunia karena gagal jantung. Namun sosoknya ini menjadi kisah yang melegenda. Itulah cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana pendiri dan pemimpin sekte ini melancarkan aksinya menjadi seorang pembunuh berantai. Selain jadi musisi, dia juga menjadi pembunuh. Ya begitulah kisahnya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman mempunyai cerita lain yang ingin diceritakan pada video kali ini, silahkan kirim ceritanya ke email saya. Buat yang mempunyai kritik dan saran, silahkan juga komentar di bawah dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.